Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Rifai, NIM 2022 013 0083. Dari kelas C, Prodi Teknik Mesin. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Pertama, menurunnya tingkat kesuburan berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Apa yang terjadi? Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sedang mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi di dunia mulai turun. Nah, mengapa ini menjadi masalah? Nah, beberapa orang mungkin berpikir ini bagus untuk lingkungan. Tetapi populasi dunia yang lebih kecil akan mengurangi emisi karbon dan deforestasi untuk lahan pertanian. Kemudian, apa solusinya? Negara di dunia telah memanfaatkan migrasi untuk mendongkrak populasi dan sebagai kompensasi atas turunnya tingkat kesuburan. Meski demikian, ini tidak lagi menjadi jawaban jika populasi di hampir setiap negara turun. Beberapa negara telah mencoba memperbaiki kebijakan, yaitu dengan sistem cuti melahirkan bagi ibu dan ayah, perawatan anak gratis, kemudian memberi insentif finansial, dan juga hak-hak pekerja tambahan. Namun negara-negara lain yang mencoba secara signifikan untuk menaikkan tingkat kesuburan masih belum mencatatkan kesuburan. Kemudian, poin kedua, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Nah, kemudian kemiskinan dan kerusakan lingkungan berkolerasi secara negatif dan saling mengaruhi. Kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan, atau sebaliknya, lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah sekitar. Hubungan sebab akibat tersebut dapat terus-menerus berlanjut membentuk suatu siklus yang tidak berujung. Pada kondisi seperti itu, kemiskinan akan semakin parah dan lingkungan semakin rusak. Nah, untuk poin yang terakhir, itu mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Nah, yang pertama ada serangan asteroid. Serangan asteroid adalah hantaman asteroid mengeluarkan banyak debu yang menyebar ke atmosfer bumi. Debu tersebut menutupi bumi dari sinar matahari dalam waktu yang lama, menyebabkan makhluk hidup yang tidak terkena hantaman mati dan punah. Kemudian ada yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim akibat pemanasan global juga meningkatkan aktivitas badai tropis. Badai tropis dapat menumbuh fitoplankton dan hewan. Jika terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan kepunahan makhluk hidup yang terkena dampaknya. Yang nomor 3, hilangnya habitat. Nah, hilangnya habitat ini seperti manusia yang membutuhkan tempat tinggal, hewan dan tumbuhan juga sama. Hilangnya habitat akan membuat hewan terusir dari rumahnya dan terpaksa melakukan migrasi. Dan tidak menemukan tempat yang baru untuk hidup. Yang nomor 4, kekurangan makanan. Kekurangan makanan atau kelaparan massal adalah cara tercepat terjadinya kepunahan yang bersifat efek domino. Kemudian poin nomor 5, polusi. Polusi dapat menyebabkan kematian massal karena berakibat bagi kepunahan makhluk hidup. Yang terakhir, predasi manusia adalah hal yang wajar karena manusia mendapat makanan dengan cara mengonsumsi hewan dan tumbuhan. Juga namun predasi
yang berlebih dapat menyebabkan kepunahan pada makhluk hidup. Kemudian, apa kaitannya dengan piramida makanan? Yang pertama, setiap tahapan dalam rantai makanan sangat penting. Ketika ada salah satu ekosistem yang mendadak hilang, punah, maka akan berpengaruh pada rantai makanannya. Nah, salah satu contohnya adalah jika serangga hilang dibasmi oleh manusia karena dianggap sebagai hama, maka kodok tidak akan mendapatkan makanan. Hal ini hal ini akan menyebabkan kodok bisa mengalami penurunan jumlah karena tidak mendapat makanannya. Nah, atau kodok akan memangsa hewan lain yang sebenarnya bukan makanannya, sehingga mengacaukan rantai makanan pada ekosistem tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya ada satu pantun. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.